Oke, situasinya adalah di suatu hari di suatu sekolah. Tini terlihat sedang seorang diri di samping lapangan. Kemudian Tini terlihat termenung. Lalu Bu Nova menghampiri Tini yang sedang bersiap untuk mengikuti lomba perayaan HUT RI ke-76 mewakili sekolah di Kota Bandar Lampung. Dengan penuh rasa tanya, Bu Nova menghampiri Tini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengapa Tini termenung sendiri. Silakan. Oke. Hai Tini, kelihatannya kamu lagi bengong nih. Jangan bengong sendirian ngeri Ibu melihatnya. Ibu lihat kayaknya kamu lagi nggak seceria kemarin nih. Lagi mikirin apa sih kalau boleh Ibu tahu? Iya Bu, saya lagi ada yang dipikirin ini Bu. Ibu ada waktu nggak sih Bu? Saya pengen ngobrol. Oh iya tentu saja Ibu ada waktu. Ayo kalau begitu kita berbincang-bincang di ruangan Ibu. Oke, silakan duduk. Ada apa sih Tini? Ayo ceritakan kepada Ibu coba. Begini Bu, saya ini beberapa hari ini kok ngerasa tidak nyaman ya Bu dalam pelajarannya Pak Andi, pelajaran matematika Bu. Oh gitu. Oke. Sebelumnya Ibu pengen tanya nih, apa sih sebenarnya yang Tini ingin capai dalam perbincangan kita sekarang ini? Jujur Bu, saya pengen mencari solusi dari masalah yang saya selama ini pikirkan Bu. Oke, baik. Terus, ada lagi? Ada sih Bu, saya ini kok ngerasa ya Bu, Pak Andi itu nggak adil Bu di pelajaran matematika sama saya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang harus saya lakukan Bu? Oh gitu. Boleh nggak kamu ceritakan lebih dalam lagi sama Ibu? Apa yang kamu rasakan saat ini? Gini Bu, saya kan lihat tuh Bu kawan-kawan pada les privat sama Pak Andi. Nah, kok saya lihat yang privat sama Pak Andi nilainya bagus-bagus gitu Bu. Kok nilai saya kecil? Ya sih Bu, saya memang tidak ikut les gitu. Padahal saya selalu belajar loh Bu. Oh begitu. Kalau boleh Ibu tahu, sepertinya itu ketidakadilan yang kamu maksudkan itu ya. Coba bisa kamu ceritakan lagi? Iya Bu, saya ini kan dari kelas 7 sampai kelas 8 ini kan juara kelas sih Bu, apalagi pelajaran matematika Bu. Saya kan suka Bu. Nah, setelah saya melihat kawan-kawan itu rajin dalam mengikuti les privat, kok nilai ulangan mereka lebih tinggi dari saya Bu, yang biasanya saya bagus itu. Tapi setelah mereka mengikuti les privat sama Pak Andi, nilai ulangan mereka itu hasilnya lebih bagus dibanding saya Bu. Oh, selama ini sebenarnya langkah-langkah apa sih yang sudah kamu ambil dalam menghadapi masalah seperti ini? Sebenarnya sih saya sudah belajar sih Bu, nggak hanya dari yang diberikan nama Pak Andi di sekolah, di rumah saya juga sering mencari di internet jika saya mengalami kendala dalam pembelajaran, atau saya bertanya langsung kepada kakak saya di rumah atau orang tua saya Bu. Apa sebelumnya kamu pernah mendiskusikannya dengan Pak Andi? Belum Bu, saya nggak berani Bu, takut. Oh gitu. Lalu kalau begitu apa dong rencana yang akan kamu lakukan? Saya sih ingin bertemu kepada Pak Andi Bu di ruang guru. Saya ingin menanyakan kepada beliau. Bagus. Setelah itu nanti kamu bertemu dengan Pak Andi, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin bertanya sih Bu, kenapa apakah saya tidak mengikuti les privat, nilai saya kecil kepada beliau. Bagus. Oke, bagus. Ayo lakukan itu. Nah, selain itu, sebenarnya apa sih kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Saya ini kan sering belajar di rumah Bu. Kata saya tadi kan Bu, belajar
melalui internet, kadang-kadang mencari pembelajaran di luar pembelajaran melalui Google gitu Bu. Nah, saya juga Bu ya, pengen sekali mengikuti les itu Bu, tetapi karena saya ini lagi membantu orang tua saya, kebetulan orang tua saya kena musibah Bu, lagi sakit, jadi saya pengen ikut les itu nggak ada biaya Bu. Nah, berarti menurut kamu mengikuti les privat itu penting nggak sih? Penting sih Bu, malah dengan les privat itu setidak-tidaknya saya menambah ilmu pengetahuan saya, pengalaman saya juga, karena kan kalau les privat itu kan pasti ada tambahan materi Bu. Nah, begitu. Jadi, setelah kita berbincang-bincang, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya ingin bertemu Pak Andi lah Bu di ruang guru. Saya ingin bertanya kepada beliau, mengapa selama ini nilai saya kecil? Apa karena saya mendapat nilai kecil karena tidak ikut privat atau bagaimana? Karena memang sih Bu, saya ini lagi tidak bisa membagi waktu karena saya lagi mau persiapan lomba Bu, mau mengikuti lomba seni budaya Ibu kan tahu saya suka nyanyi Bu. Nah saya mewakili sekolahan Bu, jadi latihan dulu Bu seminggu 3 kali. Oke, bagus sekali rencananya. Lalu, komitmen kamu apa terhadap rencana yang sudah kamu sampaikan tadi? Yang pertama saya mau ketemu Pak Andi lah Bu lah, pengen nanya, siapa tahu saya bisa mendapatkan solusi dari beliau, kenapa nilai saya kecil. Terus saya mencoba Bu untuk menjadwalkan kegiatan saya yang di luar dengan jadwal belajar saya, semoga saya bisa mengkondisikan nilai saya kemarin sempat turun lebih baik lagi Bu. Dan saya juga mau meminta bantuan. Iya, bagus sekali. Ibu sangat setuju dengan keputusan kamu. Sepertinya itu yang terbaik untuk dilakukan. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Setelah ngomong sama Ibu, curhat sama Ibu, akhirnya saya menemukan solusinya. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama Nak, Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya nih. Kalau begitu sampai ketemu nanti ya. Bye-bye. Ya Ibu, terima kasih Bu. Bye-bye. Ayo pengamat. Baik. Hasil dari pengamatan saya, Coach sudah sangat baik ya di dalam menyampaikan pembukanya, pertanyaan-pertanyaannya mulai dari pertanyaan terbuka, kemudian coachnya juga menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya dengan jelas sekali ya. Terlihat begitu akrabnya antara coach dan coachee. Kemudian pada identifikasi pertanyaan-pertanyaan coachnya itu tadi sudah mampu mengeksplorasi coachee sehingga memberikan respon-respon yang baik, yang positif dari coachee, lancar, kemudian potensi dan alternatif solusinya juga tergali. Nah, coachnya juga aktif nih memberikan tanggapan-tanggapan dan memberikan semangat umpan balik kepada coachnya ya, sehingga coachnya juga tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk memberikan umpan balik juga kepada coachnya, kepada gurunya. Kemudian di bagian rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pengambilan keputusan secara mandiri oleh coachee. Kemudian coach juga membuat coachee mengeksplorasi jawaban-jawaban tersebut sehingga lebih spesifik dan lebih detail lagi. Dan pada akhirnya coachee membangun komitmen seperti itu bersama dengan coach, dan coachee sendiri yang telah membuat komitmen tersebut berbasis dengan Tirta. Itu saja, terima kasih.